Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga anak solih solihah semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar hari ini. Baik anak solih dan solihah, bertemu lagi bersama Bu Vita. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik kembali. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran 2 di subtema 2 tema 1 ini. Oke, kita lihat ya. Nah, fokus materi belajar kita hari ini adalah PKN dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan mengidentifikasi simbol dan sila Pancasila, serta kita akan belajar mengurutkan dan membandingkan dua bilangan cacah. Kita mulai ya solih-solihah. Nah, coba anak solih-solihah, yuk kita ingat kembali pengamalan sila Pancasila yang sudah kita pelajari. Yang pertama nih, sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di antara pengamalannya adalah ini ya, sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah makan, mendoakan keluarga atau teman yang sedang sakit. Lalu di sila keduanya kita lihat sikap pengamalannya diantaranya adalah rukun, akrab, bermain bersama teman. Nah, itu sekilas yang sudah kita pelajari. Sekarang coba perhatikan apa yang sedang mereka lakukan pada gambar ini ya. Coba lihat. Nah, solih-solihah, mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Apa sih berdiskusi itu? Berdiskusi itu adalah berbicara, membicarakan suatu masalah bersama-sama, duduk bersama-sama. Nah, apa tujuannya? Bermusyawarah ini bertujuan untuk memperoleh keputusan yang sama. Ya, keputusan bersama. Dalam bermusyawarah, semua orang terlibat dan berhak memberi pendapat atau usul. Contohnya kita bisa bermusyawarah di mana nih? Di sekolah bersama teman-teman atau di dalam keluarga bersama ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Ini adalah contoh musyawarah ya. Nah, solih-solihah, kegiatan musyawarah ternyata termasuk pengamalan sila yang keempat. Nah, masih ingat tidak? Apa simbol sila keempat? Simbolnya adalah kepala banteng. Dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sikap atau pengamalan dari sila keempat ini diantaranya adalah berdiskusi, berbicara bersama untuk menyelesaikan masalah bersama ya, untuk membuat keputusan bersama. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Nah, kegiatan pada gambar adalah kegiatan gotong royong. Pernah dengar istilah gotong royong? Gotong royong ini bertujuan untuk meringankan pekerjaan bersama dan dilakukan untuk kepentingan bersama. Gambar ini menunjukkan contoh gotong royong nih. Ada gotong royong membersihkan jalan, selokan, gotong royong membersihkan taman. Nah, gotong royong ini juga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih mudah selesai, cepat selesai ya. Ini adalah manfaat gotong royong. Ternyata solih-solihah, kegiatan gotong royong ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila loh. Masih ingat simbol sila kelima? Ini dia ya. Simbolnya yaitu padi dan kapas. Sedangkan bunyi sila kelima adalah, coba sebutkan sama-sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak solih-solihah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di antara poin dalam pengamalan sila Pancasila yang sudah kita pelajari nih. Yang pertama, sila pertama dengan simbolnya bintang. Kita pengamalan sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ketaatan dalam beribadah seperti tadi ya, sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Lalu di sila kedua yang bersimbol rantai, sikap yang bisa kita amalkan yaitu saling tolong menolong, rukun, dan akrab dengan sesama. Selanjutnya,
sila yang keempat yang bersimbol kepala banteng, kita bisa mengamalkannya dengan bersikap berdiskusi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, di antara pengamalan sila yang bisa kita lakukan adalah bergotong royong dan mementingkan kepentingan bersama. Nah, ini adalah contoh poin sikap dari pengamalan sila Pancasila yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya solih-solihah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Nah, sekarang ayo kita sama-sama membaca bilangan di bawah ini. Masih ingat ya cara membaca bilangan 3 angka atau bilangan ratusan? Ada kata kuncinya solih-solihah. Jika angka pertamanya diawali dengan angka 1, maka dibacanya 100. Dimulainya dengan bacaan 100. Jika dimulainya dengan angka 2, dibacanya 200. Jika dimulai dengan angka 3, dibaca 300, dan seterusnya. Perhatikan bilangan yang mengikutinya di belakangnya. Kita ambil contoh ya. Lihat bilangan yang pertama dimulai dari angka 5, berarti dibacanya adalah 557. Oke, biar lebih mudah Bu Pita tandain ya. Nah, lihat. Nih dibacanya 557. Selanjutnya kita lihat bilangan yang ini. Dimulai dengan angka 3, berarti dibacanya 327. Lalu kita lihat bilangan yang ini. Dimulai dengan angka 1, dibacanya 183. Seperti itu ya solih-solihah. Kita lihat satu lagi ya. Bilangan yang ini dimulai dengan angka 2, berarti dibacanya 221. Jadi dilihat angka pertamanya ya. Nah, seperti itu solih-solihah. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan 3 angka atau bilangan ratusan. Nah, kita akan belajar menggunakan kata kurang dari yang sudah kita pelajari ya. Nah, simbol kurang dari masih ingat solih-solihah? Seperti ini ya. Ini adalah simbol dari kurang dari. Lalu lebih dari, seperti ini simbolnya, dan sama dengan, simbolnya seperti ini. Langsung saja kita ke contohnya ya. Perhatikan, di sini ada bilangan 154 dan 148. Kita tuliskan dulu bentuk panjangnya. 154 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 4. Dan 148 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 8. Jika dibandingkan, maka 154 kurang dari 148 atau dapat ditulis seperti ini simbolnya ya. 154 kurang dari 148. Nah, sekarang Bu, bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui bilangan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Sedangkan bilangannya ada 3 ya, bilangan ratusan. Nah, Bu Pita punya langkah mudahnya nih dalam membandingkan. Perhatikan ya, ini contoh yang pertama. Ada bilangan 167 dan 234. Nah, caranya solih-solihah, bandingkan nilai ratusan terlebih dahulu. Jika berbeda, maka cukup bandingkan nilai ratusannya. Seperti pada contoh ini ya, bilangan ratusannya yang pertama adalah 100. Dan yang kedua adalah 200. Sudah berbeda, sudah ketahuan ya dari awal bilangan ratusannya. Nah, maka nilai ratusan 100 lebih kecil dibanding 200. Jadi, bisa kita bandingkan 167 kurang dari 234, atau bisa kita tulis dengan simbol 167 kurang dari 234. Lihat simbol itu seperti mulut buaya ya, dan mulut buaya itu akan selalu menghadap ke bilangan yang lebih besar. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya contoh yang kedua ada bilangan
123 dan 111. 123 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 3, dan 111 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 1. Perhatikan bilangan kedua bilangan ini. Jika nilai ratusannya sama, ini nilai ratusannya sama ya, 1, yang ini 100, yang ini juga 100. Maka bandingkan nilai sesudahnya, yaitu nilai puluhannya. Nah, ini kan sama, 100 dan 100. Kita lihat nilai puluhannya. Di contoh ini nilai puluhannya yang pertama 20, yang kedua 10. Tuh, sudah berbeda ya. Maka sudah ketahuan 20 itu lebih banyak dari 10. Jadi sudah bisa kita bandingkan nih, 123 lebih dari 111 karena jumlah puluhannya lebih banyak 123. Atau bisa kita tulis dengan simbol seperti ini, 123 lebih dari 111. Seperti itu soli-solihah. Selanjutnya ini contoh yang terakhir, ada bilangan 334 dan 332. Kita lihat, 334 sama dengan 300 ditambah 30 ditambah 4. Bilangan yang kedua, 332 sama dengan 300 ditambah 30 ditambah 2. Coba perhatikan soli-solihah. Nilai ratusannya sudah sama, 300, yang ini juga 300. Lalu nilai puluhannya juga sudah sama, yang ini 30, yang ini 30. Nah, kalau begitu bagaimana cara membandingkannya? Maka yang dibandingkan adalah nilai angka yang terakhir atau nilai angka satuannya. Perhatikan, angka satuannya yang pertama adalah 4, yang kedua 2. Nah, sudah terlihat ya, 4 lebih dari 2. Maka kita bisa bandingkan 334 lebih dari 332 karena jumlah satuannya lebih banyak, dan bisa dituliskan dengan simbol seperti ini, 334 lebih dari 332. Seperti itu soli-solihah, bisa dimengerti ya. Lihat bilangannya dari mulai bilangan ratusannya terlebih dahulu. Nah, sekarang anak soli-solihah biar lebih mengerti lagi. Nah, Bu Pita punya latihan soal nih untuk anak soli-solihah. Silahkan kerjakan di buku tulis tematik. Ya, ada 5 soal yang Ibu kasih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Cara mengerjakannya seperti ini. Nih misalnya ya, ini contoh ya. Oke, sebentar. Nah, ini contohnya. Ada bilangan 148 dan 154. Kalian tuliskan dulu bentuk panjangnya. Lalu setelah itu tuliskan di bawahnya. Dibandingkan kalau sudah ditulis bentuk panjangnya, bilangan 148 kurang dari 154. Jadi, nah di jadi yang ini tulis dengan simbol 148 kurang dari 154. Seperti itu ya soli-solihah. Di sini nomor 1, tuliskan 332 bentuk panjangnya seperti apa, 390 bentuk panjangnya seperti apa, lalu bandingkan bilangan 332 titik-titik dari bilangan 390. Nah, terus di bawahnya tuliskan jadi 332, tuliskan simbolnya lebih dari atau kurang dari 390. Seperti itu anak soli dan solihah. Semoga bisa dimengerti penjelasan dari Bu Vita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar, semangat menyelesaikan tugasnya agar lebih mengerti. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.